Kenapa dia menjadi salah satu karakter villain yang dikenang, sangat dibenci, tapi ada juga yang membenarkan aksinya dia. Pasti ada kejutan baru. Pasti ada hal gak terduga lain yang bakal dia lakuin. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini aku tuh tertarik untuk ngebahas karakter-karakter villain. Aku yakin kita sudah menikmati begitu banyak seri yang menghadirkan karakter-karakter antagonis dalam cerita-ceritanya mereka. Kali ini aku tuh tertarik untuk melihat apa sih yang bikin seorang karakter villain itu bisa menjadi ikonik, menjadi legendaris. Aku nggak bilang terbaik loh ya, terbagus enggak. Lagi-lagi baik, buruk, jelek, bagus itu subjektif masalahnya. Cuman ya meskipun aku memang bukan seorang ahli dalam penulisan naskah fiksi, cuman sebagai seorang yang sangat amat menikmati cerita-cerita fiksi, aku melihat ada beberapa kesamaan, ada ciri khas yang membuat karakter-karakter villain tertentu itu jadi punya sebuah identitas dan menjadi sangat amat dikenang dan dikenal. Meskipun mungkin ceritanya udah lama berlalu. Apa aja itu? Mari langsung kita bahas aja. Silakan di like, share, subscribe. Kalau mungkin bahasan kali ini channel di follow Instagram di Sound Speak sebagai subjek anime, sebagai semua otaku. Mari kita sama mungkin pendapat. Tapi ingat, jangan sampai yang berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Pertama, ini kualifikasi pertama adalah seorang karakter villain dengan tujuan yang sangat relatable. Tujuannya tuh sangat down to earth. Tapi aksi yang dia lakukan untuk menjangkau tujuannya tadi itu sangat amat bengis dan tidak manusiawi. Aku kasih contoh, itulah Griffith dari Berserk. Kenapa dia menjadi salah satu karakter villain yang dikenang, sangat dibenci, tapi ada juga yang membenarkan aksinya dia. Di satu sisi, dia tuh punya sebuah ambisi. Dia cuma rakyat jelata, tapi dia pengen menjadi seorang raja. Itu kan ambisi yang relatable buat kita. Mungkin kita anak nggak mampu tapi pengen punya beasiswa ke luar negeri. Atau kita cuman orang biasa-biasa aja tapi pengen punya bisnis yang besar. Itu kan kurang lebih sama seperti Griffith mencoba menggapai kemustahilan. Nah masalahnya, cara-cara yang dia lakukan untuk menjangkau tujuannya itu tadi itu mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Caranya adalah dengan mengorbankan dan membunuh orang-orang yang begitu loyal, begitu percaya, begitu dekat dengan dia. Tindakan yang dia ambil inilah yang membuat dia menjadi seorang villain yang ikonik. Karena kita sebagai pembaca, sebagai penonton, tidak bisa menduga dan menerima bahwa dia akan mengambil langkah yang segitu kejinya demi meraih impiannya dia. Dan itulah ciri yang pertama. Ketika tujuannya itu sangat down to earth, kita bisa rasakan, kita bisa pahami, tapi cara yang dia lakukan itu berlebihan menurut kita. Klasifikasi yang kedua, itu adalah karakter villain yang tidak bisa kita pahami. Kita nggak bisa ngerti dengan si karakter ini. Entah, emang dia tuh saking anehnya, kita udah nggak bisa dimasukin ke nalar, nggak masuk ke akal sehat kita. Kita nggak ngerti dia ini niatnya apa, sebenarnya tujuannya apa, dia bakal ngelakuin apa. Atau memang ini karakter yang didesain, diciptakan segitu cerdasnya sampai-sampai bisa mengelabui karakter-karakter di ceritanya maupun kita sebagai pembaca atau penonton. Aku langsung kasih contoh, karakter yang segitu anehnya itu diwakilkan oleh Hisoka Hunter x Hunter. Kita nggak ngerti tujuan dia tuh maksudnya kayak yang bener-bener alami itu apa. Kita cuma tahu, oke, ini orang suka bertarung, ini orang suka mencari pertarungan, menemukan orang yang kuat. Tapi kita nggak bisa mengerti dengan jalan pikirannya dia. Dia mau mihak siapa? Dia mau melakukan apa? Rencana dia ke depannya itu apa? Siapa yang dia incar duluan? Itu kita nggak bisa nebak. Kita nggak bisa mengerti ini orang itu maunya apa? Tujuannya siapa? Sehingga saking anehnya ini orang, gitu dia muncul, kita tuh kayak udah bersiap-siap aja. Ini pasti bakal ada kejutan baru. Ini orang bakal ngelakuin hal nggak terduga lainnya. Contoh yang satunya, yang udah saking pinter banget, saking jenius banget, diwakilkan, aku yakin harusnya kalian setuju, Aizen Sosuke-nya Bleach. Salah satu luar biasanya Tite Kubo Sensei dalam menciptakan seri Bleach adalah berhasil menghadirkan dan menghidupkan karakter Aizen Sosuke. Ini benar-benar salah satu villain yang legendaris menurutku, karena lagi-lagi kita tidak bisa mengerti soal karakter ini. Oke, kita ngerti tujuan dia. Oke, kita ngerti motif dia. Tapi karena dia tuh sudah saking pinternya,
Dia bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan sabar, dengan telaten, dengan teliti, pelan-pelan untuk menjangkau semua mimpi-mimpinya dia, tujuannya dia. Dan karena kejeniusan dia plus kekuatan Zanpakuto-nya dia bisa mengelabui semua orang dengan segitu mudahnya. Kalian tahulah, tiap kali ini orang nongol, meskipun dia ini udah kalah, sama kayak Hisoka tadi, pasti ada kejutan baru. Pasti ada hal nggak terduga lain yang bakal dia lakuin. Jadi pikiran kita tuh selalu nggak bisa tenang, selalu liar, karena kita nggak bisa mengerti dengan si karakternya ini. Karakter yang tidak bisa kita mengerti pada akhirnya akan bikin kita curious gitu ya, bikin kita penasaran dan selalu kita perbincangkan, kita pikirkan, dan akhirnya melekat di kepala kita. Klasifikasi atau tipe villain ikonik ketiga adalah karakter yang tidak termaafkan. Meskipun ini subjektif, aku yakin gitu lah. Ada karakter yang menurut kita emang udah keterlaluan, gak bisa dimaafin. Ada mungkin karakter yang bisa kita pahami alasan kenapa dia jadi jahat, sehingga mungkin kita bisa berempati. Tapi aku yakin lah gitu, setiap orang jahat, mau fiksi mau dunia nyata, seharusnya, sewajarnya itu punya sebuah batasan. Ada sebuah garis yang gak boleh dia terobos. Tapi ada beberapa karakter di anime dan manga yang berhasil menerobos garis itu. Bikin kita geleng-geleng gak habis pikir, ngeri dengan tindakan keji yang dia lakukan. Nah, saya kasih contoh Show Tucker Full Metal Alchemist. Ini salah satu karakter anime manga paling dibenci sejagat raya, aku yakin. Dan alasannya jelas, buat kalian yang sudah nonton, kalian tahu dia dengan rela, dengan sadar dan ambisinya menggabungkan putrinya sendiri dengan anjing peliharaannya. Nah, untuk tipe yang ini tuh agak sedikit mirip tapi berkebalikan dengan yang pertama tadi, dengan contohnya yang si Griffith. Ketika si Griffith tadi, kita tuh bisa mengerti tujuannya dia, ambisinya dia, dan mungkin itu relatable. Mungkin kita masih bisa memahami itu, sehingga dia melakukan tindakan sekeji itu. Karena penderitaan yang dia lalui udah segitunya juga. Berbeda dengan yang ini, di mana ambisinya dia adalah semata-mata supaya dia nggak kehilangan gelar alkemisnya dia. Karena dia dapat tuntutan setiap tahun dia harus bikin penelitian, harus selalu ada hasil baru, hasil temuan baru yang dia sajikan. Kalau dia nggak menemukan itu, maka gelarnya dia dicabut, semua privilege dan kehidupan enaknya dia juga dicabut. Karena dia tidak mau hal itu, maka dia dengan rela, ya inilah gitu. Maksudnya, oke, kita paham, kamu itu nggak mau hidup yang nggak enak. Cuman nggak segitunya dong, nggak harus mengorbankan putri kamu sendiri digabung dengan anjing yang mana jatuhnya itu kastanya di bawah manusia. Inilah maksudnya yang kayak aku bilang tadi, garis batasnya itu ditabrak, kemanusiaan itu nggak berlaku lagi, nggak ada lagi. Dan akhirnya yang ada kita tuh malah benci banget. Kita jelas tidak membenarkan tindakannya dia, tapi berempati pun kita nggak bisa. Karena ini garis batasnya loh, ini kayak manusia seenggaknya sayang lah gitu dengan anaknya sendiri, dengan darah dagingnya sendiri, masa iya sih dikorbanin? Itu yang bikin kita nggak habis pikir dan akhirnya kita bakal nggak memaafkan sama sekali karakter ini. Dan karena kita saking gedeknya sama karakter ini, nempel teruslah akhirnya di kepala kita dan jadi karakter yang ikonik. Ciri yang keempat adalah punya ideologi yang kuat. Punya sebuah visi akan dunia di ceritanya itu ya. Dia pengen mengubah hal itu. Dan itu karena saking kuatnya dia, karena karakternya dia gitu ya, karakterisasinya. Ideologi inilah yang menjadi ciri khas akhirnya dari si karakternya. Aku langsung kasih contoh, ada dua. Madaranya Naruto sama Meruemnya Hunter x Hunter. Madara punya tujuan, dia punya ideologi, punya visi. Karena dia itu sudah mengalami kehidupan yang gak enak. Kehidupan yang shinobi itu abis dari anak-anak remaja mati. Dunia isinya perang terus menerus. Gak akan ada yang namanya kedamaian. Maka dia punya pemikiran sendiri, dia punya ideologi sendiri. Gimana kalau aku bikin dunia yang dimana semua orang itu bisa bahagia. Dengan cara bikin Tsukuyomi. Dengan cara semua orang dihipnotis, biarkan mereka tertidur pulas dalam ingatan dan impian mereka yang indah-indah doang. Dengan begitu, gak akan tuh ada yang namanya iri hati, gak akan ada yang namanya perselisihan, perang, kelaparan, kematian, penderitaan, semuanya akan musnah dari muka bumi. Ideologi inilah yang membuat dia menjadi seperti sekarang ini, menjadi karakter yang kita tahu. Contoh yang lainnya tadi aku udah bilang Meruem.
Betul, aku setuju kalau kalian bilang ini adalah karakter villain dengan karakter development yang paling epic. Dan dari karakter development inilah muncul ideologi yang sebelumnya tidak ada di Meruem. Di awal ketika dia baru lahir, ketika dia baru brojol ke dunia, dia ya bersikap layaknya predator, sebagai kimeraan, sebagai makhluk yang merasa ada di atas rantai makanan, ada di atas segala-galanya. Dialah yang harus menguasai semua populasi makhluk hidup. Tapi seiring berjalannya cerita, sampai akhirnya dia ketemu Komugi, dia akhirnya sadar dengan apa yang dinamakan kekuatan, dengan apa artinya berkuasa. Dia bilang ke Netero, dunia ini tuh kayak sampah udah. Karena di satu sisi ada anak-anak yang kelaparan yang nggak bisa makan, tapi di sisi lain ada sampah-sampah yang berkuasa, yang cuman menguasai dunia, menguasai negara demi kepentingannya sendiri. Aku pengen mendobrak itu, aku pengen mengubah itu, aku pengen membuat dunia tanpa sekat-sekat. Manusia itu berhak untuk hidup dengan layak, dengan setara, dan kekuatan yang dia miliki itu digunakan untuk menolong dan melindungi mereka yang lemah. Mereka yang lemah tapi layak dipertahankan, layaknya Komugi, akan aku lindungi. Itulah yang jadi dasar pemikiran dan kepribadiannya si Raja Semut ini. Itulah yang melekat dengan karakternya dia, sama halnya dengan Madara. Akhirnya ideologi itu adalah bagian dari dirinya sendiri, dan itulah yang bikin karakternya dengan ideologinya itu tadi menjadi sangat ikonik. Itu aja, menurutku 4 ciri, 4 klasifikasi seorang karakter villain yang menjadi sangat ikonik. Mungkin aku tambahkan lah ya, dari tadi contoh-contoh yang udah aku kasih, aku pribadi itu akan memilih Kira, Yoshikage-nya Jojo, itu juga ikonik menurutku. Dan ini banyak yang nggak ngerti rasanya, Johan Liebert-nya Monster. Aku baca di kolom komentar gitu ya, bahas monster. Sebentar, tolong dipahami kalau aku harus nonton ulang dulu 75 episode supaya bisa ngebahas. Memang menarik sekali dan salah satu karakter villain tanpa kekuatan super power yang paling terbaik, paling ikonik menurutku pribadi, Johan Liebert. Dan ya itulah penjelasanku gitu ya, pengamatanku soal karakter-karakter villain dari anime dan manga yang berhasil menjadi karakter ikonik, legendaris. Gimana dengan pendapat kalian? Apakah kalian mungkin punya pendapat yang berbeda, klasifikasi yang lain? Silahkan tambahkan aja, mari kita diskusi sama-sama. Silahkan di like videonya. Kalau kalian memiliki pembahasan kali ini, jangan lupa komentar, di share teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan aja kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashi minasan.